Mencintai orang kafir berserta bentuk-bentuknya yang terlarang diharamkan secara syar'i. Sekarang sebaliknya, kita akan membahas beberapa perwujudan dari mencintai sesama mukmin. Kita tahu mukmin dengan mukmin itu ikhwah, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Tidak boleh ada rasa saling benci, saling dengki atau yang sejenisnya. Rasa cinta ini wujud bukti nyata adanya iman. Sedangkan iman adalah kunci utama untuk bisa masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Kalian ini tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Jadi wajib saling mencintai dengan sesama mukmin. Inilah yang diterangkan oleh Allah tentang karakteristik para sahabat Nabi. Allah menyatakan, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Para sahabat itu sangat keras kepada orang-orang kafir, tapi saling menyayangi di antara sesama mereka. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka saling berlemah lembut dengan sesama mukmin, tapi tegas kepada orang-orang kafir. Orang munafik sebaliknya kepada sesama mukmin keras, tegas gitu, tidak ada toleransi gitu, selalu menyalahkan Islam dan kaum muslimin, kepada orang kafir membela. Jadi wajib mencintai sesama mukmin. Nah, sekarang bagaimana perwujudan nyata dari mencintai sesama mukmin yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah? Ada beberapa bukti nyata. Pertama adalah al-hijratu ila biladil muslimin. Pertama adalah pindah ke negeri kaum muslimin, meninggalkan negeri orang kafir. Hijrah ini pada hakikatnya adalah pindah dari negeri orang kafir ke negeri orang muslim karena mempertahankan, menjaga agamanya. Di negeri orang kafir tidak bebas mengamalkan agama ini. Laki ataupun perempuan ditekan, diintimidasi, dipojokkan. Jangankan di negeri yang mayoritas kafir, di negeri yang mayoritas Islam pun umat Islam bisa dipojokkan. Umat Islam itu bisa disudutkan. Oleh karena itulah maka sungguh memprihatinkan. Izzah Islam dan kaum muslimin untuk zaman sekarang ini begitu lemah. Nah, hijrah pada hakikatnya pindahnya seseorang dari satu lingkungan ke lingkungan lain dalam rangka memelihara agamanya, termasuk dari negeri kafir ke negeri muslim. Hijrah dengan makna ini, dengan tujuan itu, tujuannya melihara agama, hukumnya wajib, dan itu terus kewajiban ini berlaku sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kalau itu sudah terjadi, ya sudah. Nabi SAW menyatakan berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di lingkungan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Seperti hadis yang diriwayatkan
Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang masalah itu. Dan haram bagi seorang muslim untuk tinggal di negeri kafir, kecuali pertama apabila mereka itu tidak mampu hijrah, atau tinggalnya mereka di negeri kafir itu ada maslahat bagi agama, seperti umpamanya mengembangkan dakwah, menyebarkan dakwah, menguatkan akidah, keimanan, akhlak orang-orang Islam yang ada di sana agar tidak tergerus, dan maksimalnya bisa melakukan ekspansi, menyebarkan keyakinan yang benar ini ke dalam hati orang-orang yang di luar Islam. Nah, kecuali kalau ada maslahat begitu, boleh bahkan bagus. Tapi bila tinggal di sana tidak ada kemaslahatan untuk agama, tidak berkiprah di dunia dakwah, murni karena kepentingan duniawi, tak peduli akidahnya tergadaikan, imannya terabaikan, akhlaknya terwarnai oleh akhlak orang kafir, maka haram. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 97-99. Kata Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini tentang orang yang waktu itu tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Mekah saat itu masih negeri musyrik, negeri kafir. Karena kepentingan dunia nggak mau pindah ke Madinah. Mati dalam keadaan demikian oleh para malaikat. Ditanya, fima kuntum, kenapa dulu kamu nggak mau pindah? Kenapa dulu kamu tidak mau melaksanakan agamamu? Mereka menyatakan, kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami orang-orang yang tertindas di muka bumi, tertindas di Mekah, nggak boleh mengamalkan agama, menampakkan syiar ini. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah? Kamu bisa pindah ke lingkungan yang baik. Maka merekalah orang-orang yang akan menempati Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita ataupun anak-anak. Wanita lemah, nggak bisa menempuh perjalanan sejauh itu dengan medan seberat itu. Anak-anak apalagi, atau mungkin laki-laki yang mungkin cacat, sakit, manula dan yang sejenisnya. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak tertunjuki jalannya, nggak tahu jalannya kemana. Merekalah orang-orang yang Allah akan ampuni mereka, dan Allah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Ancaman ini menunjukkan bahwa berdosalah orang-orang yang tidak menghijrah demi kepentingan dunia, walaupun dengan mengabaikan aspek agamanya. Wajiblah pindah. Pindahnya seorang muslim dari negeri kafir ke negeri muslim termasuk salah satu fenomena dari muwalah bil mu'minin, menunjukkan
loyalitas, kesetiaan, kesetiakawanan, dan cinta, mencintai, sayang, menyayangi dengan sesama muslim. Inilah bukti yang pertama. Kedua, munasaratul muslimina wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisan fima yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Bukti atau aplikasi dari loyalitas dan saling mencintai dengan sama muslim adalah saling menolong, saling membantu, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, yang dibutuhkan oleh agama mereka atau dunia mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mu'min laki-laki, mu'min perempuan, masing-masing mereka itu menjadi wali bagi yang lainnya. Wali mencakup makna kekasih, kawan setia, yang dicintai, disayangi, dan yang ditaati bila dia posisinya sebagai pemimpin. Itu wali. Mukmin dengan mukmin, laki ataupun perempuan sama, wajib saling menolong, saling membantu. Dalam surah Al-Anfal 72 Allah menyatakan, wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila mereka meminta bantuan kepadamu karena alasan agama. Kalau sesama muslim meminta bantuan dalam perkara agama, fa'alaikumun nasr, wajib bagi kamu memberi bantuan yang diminta. Kecuali bagi suatu kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian, ini beda lagi. Jadi pada prinsipnya saling membantu, saling menolong dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia mereka. Selama dalam urusan dunia itu bukanlah perkara yang haram, maka wajib saling membantu, saling menolong. Dan ini perwujudan kedua dari bukti saling mencintai antara sesama mukmin. Ketiga, at-ta'alum li'almihim was-surur bisururihim. Memiliki sifat atau rasa empati terhadap penderitaan sesama mukmin, ikut menderita ketika mereka menderita, ikut sedih ketika mereka sedih, ikut merasa susah ketika mereka susah, sebaliknya ikut bangga, ikut gembira, ikut bahagia bila orang-orang mukmin yang lain berbahagia, bergembira dan bersukaria. Berkata Nabi SAW, "Mathalul muslimina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Idza istaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahr." Kata Nabi SAW, gambaran perumpamaan orang-orang muslim dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling memperhatikan, mempedulikan, itu seperti satu tubuh. Bila ada satu anggota badan yang mengalami keluhan sakit, maka seluruh jasadnya merasakan demam, merasakan nggak bisa tidur. Umpamanya katakanlah ada bisul di salah satu bagian tubuhnya, hanya kecil, paling beberapa titik, satu titik, tapi agak besar lah lumayan, dengan diameter umpamanya 2 cm aja, hanya bagian itu. Seluruh tubuh itu ikut menderita, seluruh tubuh menjadi demam, seluruh tubuh tidak bisa tidur semalaman.
mata berair gitu ya, mulut juga nyengir, ekspresi wajah juga meringis, tangan kanan, tangan kiri ikut melindungi si bisul jangan sampai tersentuh oleh benda atau oleh orang lain. Semuanya ikut merasakan, menderita. Itulah satu tubuh. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dan di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Antara tiang-tiangnya dengan dinding, antara tiang dengan tiang kan ada dinding, saling menguatkan. Dinding terkuatkan oleh tiang, tiang lebih terkuatkan oleh dinding. Tiangnya nancap di fondasinya, sama kuat, bisa tegak berdiri. Di atapnya, antara tiang dengan tiang itu disatukan lagi oleh besi lain. Balak apa namanya ya? Semakin menguatkan, bisa menyangga beban berat dari atap. Gentengnya, beban berat berupa apa namanya, besi bajaringannya, dan seterusnya. Saling menguatkan satu sama lain. Coba satu tiang saja digergaji, dipatahkan, bruk, ambruk atau semuanya. Tidak harus kalau umpamanya gedung yang besar, megah, tinggi. Mau dihancurkan, nggak perlu dihancurkan dari atas ke bawah. Cukup tiang-tiangnya saja dihancurkan, pasangin dinamit atau bahan peledak, hancur bawahnya aja, bruk, ambruk semuanya. Karena satu bagian dengan bagian lain itu saling menguatkan. Begitu juga seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi fenomena ketiga, perwujudan ketiga, bukti kasih sayang antara sesama mukmin itu adalah ikut merasakan penderitaan dan kebahagiaan yang dialami oleh mukmin yang lain. Keempat, bukti keempat dari cinta sesama muslim adalah an-nushu lahum wa mahabbatul khairi lahum wa adamu ghashihim wa khadi'atihim. Memberi nasihat kepada sama mukmin dan mencintai kebaikan bagi orang mukmin yang lain. Apapun kebaikan itu, kalau kita suka diperlakukan dengan perlakuan tertentu, maka perlakukan juga orang lain dengan perlakuan seperti itu. Kalau kita suka orang lain menolong, tolong orang lain. Kalau kita suka orang lain perhatian, peduli kepada kita, berikan perhatian dan kepedulian itu kepada orang lain. Kalau kita suka orang mukmin itu senyum, ramah, sopan, santun ketika bermuamalah dengan kita, maka bersikap seperti itu pula lah kita kepada orang lain. Tidak curang, tidak khianat, tidak menipu dengan sesama muslim. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin minal khair." Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Apapun yang kita suka terhadap sesuatu,
dia pun harus suka kalau sesuatu itu dimiliki, diraih oleh orang lain yang sama-sama muslim. Dalam hadis yang lainnya beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhahul muslim. Kullul muslim al-muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduh. Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menghinakan, menghina, mencela, ya. Tidak boleh mengabaikan. Tidak boleh menyerahkan seorang muslim kepada kekuasaan kezaliman orang kafir. Cukuplah seorang muslim dianggap bersalah, dianggap berdosa, dianggap melakukan keburukan bila dia menghina saudaranya sesama muslim. Semua muslim atas muslim yang lainnya haram. Haram apanya? Haram darahnya. Tidak boleh dialirkan, tidak boleh dikocorkan, baik dibunuh ataupun dilukai. Bahkan walaupun tidak luka, dicubit luka apa tidak? Tidak, tapi sakit, nggak boleh. Haram juga hartanya, tidak boleh dirampas, dirampok, dicuri, ditipu dan yang sejenisnya. Juga kehormatannya. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan. Allah Azza wa Jalla menyatakan itu dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la tanajashu, wa la yabi'u ba'dukum ala wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling membenci, jangan saling memunggungi, membelakangi, jangan saling membanting harga atau penawaran orang lain. Yang lain mau membeli barang, dijegal berapa, dia nawar 10.000, saya 20.000 sini. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, sedang ditawar. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah fenomena yang keempat. Wujud bukti nyata cinta kasih sayang dengan sama muslim yang keempat. Yaitu menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia ingin kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Kelima, ihtiramuhum wa tawqiruhum wa adamu tanaqqusihim wa aibihim. Sesama muslim wajib saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Tidak sebaliknya, tidak menghinakan, merendahkan, mengungkap aib sesama muslim. Allah pertegas semua larangan itu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat mulai ayat 11 sampai 12 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki menghina laki-laki lain. Karena boleh jadi laki-laki yang dihina lebih baik daripada yang menghina.
Juga para wanita, janganlah sebagian wanita menghina wanita lain, sebab boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan kalian menghina dia sesama kalian, mencela sesama kalian. Jangan saling memberi sebutan-sebutan yang buruk, laqab-laqab yang buruk. Dan seburuk-buruk sebutan sebutanlah sebutan fasik setelah dia beriman. Siapa yang tidak bertobat dari semua itu, merekalah orang-orang yang zalim. Ini jangan menghina, jangan mencela, jangan memberikan sebutan-sebutan yang buruk yang tidak disukai oleh orangnya. Ayat berikutnya, hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan tajasus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Ada saudara kita sesama muslim sudah mati, dibiarkan sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah 3 hari sudah agak membusuk, dimakan tuh bangkai. Ada yang suka? Tak ada yang suka. Hanya binatang yang melakukan perbuatan tersebut. Manusia enggak akan. Muntah kita melakukannya. Sekeji itu, sejijik itu, seburuk itu perbuatan menggibahi sesama muslim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi wajib menghindari semua itu. Menghindari, menghina, mencela, memojokkan, dan sebaliknya wajib ihtiram, menghormati, menghargai, memuliakan, dan yang sejenisnya. Itulah fenomena atau perwujudan yang keenam dari saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim. Keenam, ayyakuna ma'hum fi halil usr wal yusr wal shiddah wal rakha bikhilafi ahli nifaq alladhina yakununa ma'al mu'minin fi halil yusr wal rakha wa yattakhiluna anhum fi halil shiddah. Keenam, bukti keenam dari rasa cinta mencintai sama muslim adalah selalu bersama-sama mereka dalam senang ataupun susah, dalam bahagia ataupun derita, pahit ataupun manis, selalu bersama-sama. Berbeda dengan orang-orang munafik, hanya menunjukkan perhatian, kepedulian, menyatakan bersama-sama dengan mukmin hanya kalau beralam kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kejayaan. Kalau kaum muslimin menang perang, orang munafik juga ikut-ikutan merayakan, ikut, saya juga bantu kalian. Tapi kalau orang muslim kalah, orang kafir menang, datang kepada orang kafir. Kalian menang itu karena bantuan saya dalam memerangi orang mukmin tuh. Begitu tuh. Dan itu diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa 141. Allah berfirman di ayat tersebut. Alladzina yatarabbasuna bikum. Fa in kana lakum fathun min Allah. Qalu alam nakum ma'akum. Wa in kana lil kafirina nasibun. Qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkum bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu al-kafirin 'alal mu'minin sabila. Kata Allah SWT, orang-orang munafik yang menunggu kondisi kalian kalau kalian memperoleh kemenangan dari Allah. Allah menyebut kalau kalian memperoleh kemenangan dari Allah. Sebab yang membuat mereka menang itu Allah menolong.
Kalau mereka orang munafik melihat kalian memperoleh kemenangan dari Allah, mereka berkata, kami juga bersama-sama kalian ikut perang. Padahal enggak. Tapi kalau kemenangan berada di pihak kafir, ada kalanya kaum muslimin kalah dalam peperangan seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud. Itu pun karena kekeliruan, kesalahan sebagian dari pasukan kaum muslimin. Kalau kemenangan berada di pihak kafir, berkata orang-orang munafik kepada orang-orang kafir, kan kami juga membela kalian, membantu kalian dalam memerangi orang-orang mukmin, melindungi kalian dari serangan orang mukmin. Bersikap seperti bunglon tuh. Orang Sunda bilang lolondokan, londok itu bunglon. Bersikap seperti bunglon. Dia berubah warna sesuai dengan apa? Tempat, lingkungan yang dia tempati. Allah menyatakan Allah akan menghukumi antara kalian pada hari kiamat. Allah sekali-kali tidak akan pernah membuat jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Inilah poin yang keenam. Ketujuh, bukti ketujuh dari saling mencintai dengan sama mukmin adalah ziaratuhum wa mahabbatu iltiqa'i bihim wal ijtima' ma'ahum. Saling menziarahi, suka apabila berjumpa, bertemu dan berkumpul. Ketika berpisah kangen, ingin bertemu, ingin berjumpa. Ketika bertemu, wah senangnya bukan main dan betah berlama-lama. Itu bukti sayang, itu bukti cinta. Ini juga berlaku antar sesama mukmin. Dan ada iming-iming tuh, ada support dari Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya." Wajib akan memperoleh kecintaan aku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Saling berkunjung, saling berziarah, saling mendatangi. Dalam hadis lain sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fillah fa arsalallahu ala madrajatihi malaka. Fasa'alahu, aina turid? Qala azuru akhan li fillah. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi? Qala la. غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه." Ada seorang laki-laki muslim menziarahi, mendatangi saudaranya karena Allah. Ada hubungan kerabat, bukan adik kakak, saudara sepupu, paman atau keponakan. Enggak, yang mengikat persaudaraan mereka itu agama, keimanan. Maka disebut zara akhan lahu fillah. Dia menziarahi saudaranya karena Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus satu malaikat untuk mendatangi orang itu. Dan ini mengisyaratkan malaikat tersebut berwujud manusia, laki-laki. Makanya bisa dia loh. Malaikat ini bertanya kepada orang tadi. Orang ini nggak sadar bahwa ini malaikat. Karena bentuk rupanya segala-galanya ya menyerupai manusia. Mau kemana kamu? Itu kata malaikat.
Orang itu menjawab, aku akan berziarah kepada saudaraku karena Allah di kota lain. Ditanya, apakah kamu memiliki satu urusan yang kamu akan tunaikan atas saudaramu? Dijawab, tidak. Terus apa tuh? Dia bilang, alasan saya satu, yaitu saya cinta dia karena Allah. Cinta imani. Maka malaikat pun kemudian membongkar jati dirinya dalam rangka memberi kabar, memberitahu kepada orang itu. Kata malaikat itu, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Coba lihat. Support ini, stimulan ini, pendorong ini dari Allah Azza wa Jalla kepada kita agar kita memiliki rasa cinta kepada sama saudara dan diwujudkan dalam bentuk saling apa? Saling mengunjungi, saling berziarah, saling mendatangi. Mau bawa oleh-oleh bagus. Enggak juga ya masa. Enggak apa-apa, yang penting ziarahnya. Yang penting saling berkunjungnya. Dan itulah fenomena atau wujud yang keenam dari rasa cinta dengan sesama mukmin. Ketujuh, ihtiramu huquqihim. Fala yabi'u ala bai'ihim, wala yasumu ala sumihim, wala yakhtubu ala khitbatihim, wala yata'arradu lima sabaqu ilaihi minal mubahat. Ketujuh, bukti cinta kepada sama mukmin adalah menghormati hak-hak mereka. Tidak boleh menjegal mereka dalam jual beli yang sedang ditawar oleh orang lain kita seret. Jangan. Juga tidak boleh umpamanya mengkhitbah, melamar seorang gadis yang sudah dilamar dan sudah diterima oleh orang lain sesama muslim. Ukhti, mau nggak ukhti jadi istri saya? Mau. Kalau gitu saya akan bilang ke ayahmu. Mana ayahmu? Dipanggil datang. Pak, saya bermaksud melamar putri bapak untuk saya jadikan istri saya. Deal, udah nggak boleh disabot. Mending ke saya aja. Dia mah kere. Nggak boleh. Kecuali apabila belum diterima, sudah dikhitbah belum dijawab, belum diiyakan, boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan diprovokasi, jangan ke dialah dia mah pesek, saya memancung, nggak boleh seperti itu, berarti menggibahi itu. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menyabot mereka, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'ur rajulu ala bai' akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seseorang membeli barang jualan yang sedang dibeli oleh orang lain dan tidak boleh melamar seseorang yang sudah dilamar oleh orang lain. Hargai hak-hak mereka. Inilah yang ke-8. Yang ke-9, ar-rifqu bidu'afaihim, berlaku lemah lembut kepada sesama muslim, terutama terkhususkan kepada orang-orang lemahnya, kaum du'afanya, fuqara, masakin, aitam atau anak-anak yatim yang lebih tua, dihormati, dihargai, yang lebih muda disayangi. Itu karakter muslim yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Siapa yang tidak menghargai yang tua, tidak menyayangi yang muda, tidak diaku oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Beliau bersabda dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib
dari bapaknya itu Syuaib. Berkata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan dari umat kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kita dan tidak menyayangi anak-anak mudanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa kita wajib perhatian tuh kepada para du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang lemah. Karena itu pintu rizki kita dan pintu terbukanya pintu pertolongan bagi kita. Kalangan agniya, orang-orang yang punya, diberi rizki melalui para du'afa. Diberikan pertolongan karena doanya para du'afa. Umpamanya para fakir miskin kita kasih santunan, zakat, infak, dan sedekah. Itu berakibat pintu rezeki kita itu dibuka loh. Kita peduli, kita perhatian kepada mereka, berakibat mereka berdoa memohonkan keuntungan, pertolongan, kesehatan, ampunan, rahmat bagi kita. Doa fuqara masakin itu menggedor langit, menggedor pintu langit, membuka pintu langit dan diijabah oleh Allah SWT. Jangan abaikan fakir dan miskin dan anak-anak yatim. Kita butuh mereka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian ditolong dan diberi rizki kecuali karena orang-orang dhaif di antara kalian. Orang-orang lemah di antara kalian, para fuqara dan masakin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu hadis. Ayat tentang masalah ini banyak. Perhatian kita kepada mereka yang seperti itu, Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini saya yakin sudah dibaca jutaan kaum muslimin di hari ini. Surah Al-Kahfi seluruhnya. Salah satunya ayat 28 Allah menyatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Sabarkan dirimu beserta orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah setiap pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah. Mereka menyeru, berdoa, beribadah tiap pagi dan petang itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Jangan sekali kedua matamu kamu palingkan dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia, kesenangan hidup dunia, dipalingkan dari ahli ibadah, dipalingkan dari para du'afa, karena ingin memperoleh kesenangan dunia. Jangan sekali-kali demikian. Itulah poin yang ke-9. Poin yang ke-10. Ini poin yang terakhir yang kita bahas pada hari ini. Di antara wujud rasa cinta kita kepada sama muslim adalah ad-du'a'u lahum wal istighfaru lahum. Mendoakan kebaikan bagi mereka, memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka, bagi orang-orang muslim yang sudah mati ataupun yang masih hidup, yang sehat atau yang sakit, yang kaya ataupun yang miskin, yang menjabat ataupun rakyat jelata. Doakan. Allah berfirman menyuruh kita mendoakan orang lain. Di antara dalam surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Mintalah kamu ampunan untuk dirimu atas dosa-dosamu, mintakan juga ampunan bagi mukminin dan mukminat. Lihat nih surah Al-Hasyr ayat
10 karakteristik tabi'in oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Setelah Allah menerangkan indahnya perilaku dan mulianya akhlak para sahabat, lalu Allah menerangkan tentang bagusnya karakter tabi'in yang datang setelah para sahabat. Salah satunya adalah mendoakan ampunan dan rahmat. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka itu berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami." Inilah 10 bukti nyata, perwujudannya nyata dari rasa cinta kita kepada sesama muslim yang wajib kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Dan inilah yang kelak akan menjadi lem, perekat persatuan dan kesatuan. Tali pengikat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga apa yang Allah janjikan berupa kekuatan yang lahir dari persatuan ini, insya Allah akan kita miliki dan akan kita rasakan buah manisnya dalam kehidupan dunia sampai akhirat nanti, ya.